bisa dibuka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya, perkenalkan saya Febrina Nabila Zahra dengan NIM A11.2021.13922. Kemudian ada rekan saya, ada Mas Nur Rian dengan NIM A11.2020.12610. Kemudian ada Mas Febrian Adi Pratama dengan NIM A11.2020.12719. Selanjutnya ada Mas Novi Al-Fatah Putra dengan NIM 11.2020.12625. Selanjutnya terakhir ada Mbak Gita Kartika dengan NIM A11.2021.13812. Jadi di sini kami akan membahasakan tugas akhir data mining dengan membuat klasifikasi brain tumor menggunakan metode K-Nersneiper, kemudian decision tree, dan definite. Sebelum memasuki klasifikasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus terlebih dahulu. Bisa next? Bisa di next, Mas. Nah, untuk dataset yang kelompok kami ambil, yaitu dataset brain tumor, kenapa sih kami mengambil dataset tersebut? Karena brain tumor atau tumor otak ini suatu kondisi medis yang mempengaruhi jaringan otak yang memiliki konsekuensi serius pada kehidupan pasien. Nah, tujuan kami mengklasifikasikan data ini untuk meningkatkan deteksi dini atau lebih awal agar dapat mengurangi resiko dan komplikasi yang lebih parah. Kemudian, dapat membantu diagnosis secara tepat dan akurat sehingga dapat memperbaiki pengobatan dan perawatan yang lebih baik. Karena itulah, pengambilan dataset tumor otak menjadi relevan untuk pendukung penelitian pada kelompok kami. Selanjutnya, ada analisis dataset. Di sini kami menggunakan dataset tumor dan diambil dari Google yang memiliki 13 atribut dengan satu kelas di dalamnya. Kemudian dataset ini memiliki 3.761 baris yang dipecah menjadi 80% dataset training senilai 3.009 dan 20% menjadi dataset tes senilai 752. Untuk kelasnya sendiri menunjukkan hasil 1 dan 0. Untuk 1 yang memiliki keterangan tumor otak dan 0 memiliki keterangan tidak tumor otak. Pada gambar, untuk kelas tumor terdapat 44,7% dan yang non-tumor sebesar 55,3%. Masuk pada penjelasan data training dan data testing. Nah, sebelumnya apa sih itu data training? Data training adalah kumpulan data untuk melatih model, prediksi, atau klasifikasi dalam analisis data yang sudah diketahui targetnya. Data training yang baik harus mencakup variasi yang mencerminkan situasi dunia nyata dan bebas dari kesalahan. Kemudian untuk data preparation-nya sendiri pada data training, yang pertama digunakan atribut bulan data, tentunya memiliki 13 atribut beserta label, kemudian tidak memiliki linking, tidak ada redundansi, memiliki atribut label bernama kelas, dan penghapusan atribut image. Kemudian, apa sih itu data testing? Nah, data testing merupakan kumpulan data untuk mengukur seberapa baik model mengklasifikasikan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, serta untuk mengetahui bahwa kualitas data training yang digunakan itu akurat, konsisten, lengkap, dan relevan. Kemudian untuk data preparation-nya sendiri pada data testing, yang pertama digunakan 356 data, selanjutnya memiliki 12 atribut tanpa label, kemudian tidak memiliki nilai missing dan tidak ada redundansi, dan yang terakhir penghapusan image dan kelas. Kemudian untuk penjelasan algoritma yang kami ambil akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya.
Ya, di sini ada algoritma klasifikasi yang dipakai, yaitu dari metode Kine-Resnais-Bohr, decision tree, dan naive Bayes. Di sini pengertian dari Kine-Resnais-Bohr atau KNN, yaitu algoritma ini mengklasifikasikan suatu data berdasarkan mayoritas atribut atau label terdekat dengan jumlah yang telah ditentukan, dilakukan dengan mencari kelompok K objek dalam data training yang paling dekat atau yang paling mirip dengan K objek pada data baru atau data testing. Terus kemudian yang kedua, itu ada decision tree. Algoritma ini mengklasifikasikan yang menggunakan struktur pohon keputusan. Setiap simbol dalam pohon mewakili fitur, dan setiap cabang dari simbol mewakili kemungkinan nilai fitur tersebut. Daun pohon mewakili kelas atau label yang akan diberikan pada data. Kemudian yang ketiga ada naive Bayes. Naive Bayes algoritma yang mengklasifikasikan probabilistik yang berdasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi itu independence atau kemandirian antara fitur-fitur yang ada. Asumsi tersebut sering disebut naive karena tidak selalu membentuk keadaan di dunia nyata. Namun dalam banyak kasus, naive Bayes tetap memberikan hasil yang baik. Next. Nah, di sini digambarkan perbandingan tingkat akurasi KNN, decision tree, dan naive Bayes. Di sini terlihat ada machine learning application-nya, MLA-nya, kemudian ada tingkat akurasinya di sebelah bawah itu yang tertulis angka. Nah, di sini dari gambar ini dapat disimpulkan kalau naive Bayes memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan algoritma yang lain dengan tingkat akurasi 9,9 dikali 10 minus 1 atau 0,99 ya. Kemudian ada decision tree bernilai 0,9 mungkin 9,88. Kemudian ada naive Bayes ini bernilai 9,7 10 minus 1. Dan next. Baik, selanjutnya pengertian dan fungsi dari masing-masing atribut yang digunakan dalam mengklasifikasi tumor otak. Yang pertama ada min atau rata-rata, mengukur tingkat kecerahan atau kegelapan citra tumor otak melalui nilai rata-rata intensitas pixel di dalam citra. Nilai min memberikan informasi tentang tingkat kecerahan secara umum dalam citra tersebut. Yang kedua ada variance, mengukur sebaran intensitas pixel dalam citra tumor otak. Variance yang tinggi menunjukkan variance intensitas yang signifikan dalam tumor, yang dapat mengindikasikan adanya heterogenitas dalam struktur tumor tersebut. Yang ketiga ada standar deviation atau deviasi standar, yaitu mengukur sebaran intensitas pixel dalam citra tumor otak. Standar deviation yang tinggi dapat menunjukkan adanya variasi intensitas yang signifikan dalam tumor, yang mungkin mengindikasikan heterogenitas dalam struktur tumor. Hal ini dapat membantu dalam membedakan antara tumor jinak, ganas, serta memahami karakteristik tumor secara lebih rinci. Kemudian ada entropi, yaitu tingkat keacakan atau ketidakpastian dalam citra tumor otak. Entropi yang tinggi menunjukkan tingkat keacakan yang tinggi dalam citra, yang dapat mengindikasikan variasi intensitas pixel yang tinggi. Hal ini dapat membantu dalam membedakan antara tumor jinak dan ganas serta mengidentifikasi pola-pola yang tidak biasa dalam citra tumor. Next. Kemudian ada skewness atau asimetri. Asimetri tersebut yaitu distribusi intensitas pixel dalam citra tumor otak. Skewness yang signifikan dapat menunjukkan adanya pola asimetri dalam citra, yang dapat digunakan sebagai karakteristik untuk membedakan antara jenis tumor.
Kemudian ada kurtosis, yaitu kecuraman atau bentuk puncak distribusi intensitas piksel di dalam citra tumor otak. Penurunan yang signifikan dapat menggambarkan karakteristik distribusi intensitas piksel dan membantu dalam membedakan jenis tumor. Kemudian ada kontras, yaitu perbedaan intensitas piksel antara wilayah tumor dan latar belakangnya dalam citra tumor otak. Kontras yang tinggi dapat digunakan untuk membedakan antara tumor dan latar belakang dengan jelas dan dapat memberikan informasi penting dalam klasifikasi tumor otak. Kemudian ada energi, yaitu intensitas total dari distribusi energi piksel di dalam citra tumor otak. Energi menggambarkan seberapa kuat intensitas total dari distribusi energi piksel dalam citra. Energi yang tinggi dapat memberikan informasi tentang sejauh mana intensitas piksel di dalam citra berkonsentrasi, menggambarkan bagian yang signifikan dari tumor tersebut. Next. Kemudian ada ASM atau Angular Second Moment, yaitu tingkat homogenitas distribusi intensitas piksel di dalam citra tumor otak. ASM yang tinggi menunjukkan adanya intensitas piksel dan homogen yang membantu mengidentifikasi struktur dan pola di dalam citra tumor otak. Penggunaan ASMS sebagai fitur memberikan informasi tentang karakteristik internal citra tumor yang berguna dalam klasifikasi dan diagnosa tumor otak. Kemudian ada homogeneity, yaitu atau homogenitas, yaitu sejauh mana intensitas piksel dalam citra cenderung seragam atau homogen di sekitar wilayah tumor otak. Homogenitas yang tinggi menunjukkan konsistensi atau seragamnya intensitas piksel dalam tumor. Dapat membantu mengidentifikasi struktur, pola dalam citra tumor otak. Penggunaan homogenitas sebagai fitur memberikan informasi tentang karakteristik internal citra yang berguna dalam klasifikasi diagnosa tumor otak. Next. Kemudian ada correlation atau korelasi, yaitu hubungan atau ketergantungan antara intensitas piksel di berbagai wilayah di citra tumor otak. Korelasi menggambarkan tingkat ketergantungan antara intensitas piksel di wilayah-wilayah tersebut. Korelasi yang tinggi menunjukkan hubungan yang kuat antara intensitas piksel di wilayah-wilayah tersebut. Sedangkan korelasi yang rendah menunjukkan kurangnya ketergantungan atau hubungan yang lemah antara intensitas piksel di wilayah-wilayah tersebut. Penggunaan korelasi sebagai fitur memberikan informasi tentang pola atau hubungan spasial antara wilayah-wilayah dalam citra tumor otak. Informasi ini dapat membantu mengidentifikasi struktur atau fitur yang berkorelasi dengan tumor otak. Kemudian memberikan wawasan tambahan untuk mengklasifikasi dan diagnosa tumor otak. Kemudian ada coarseness atau kasar, yaitu tingkat kasar atau kehalusan tekstur pada tumor otak. Coarseness yang tinggi menunjukkan adanya tekstur yang kasar atau tidak halus, sehingga coarseness yang rendah menunjukkan adanya tekstur yang halus. Informasi tentang yang kasar atau halusnya tekstur pada citra memberikan wawasan tambahan dalam menganalisis citra tumor otak dan dapat membedakan fitur-fitur yang relevan dalam klasifikasi tumor otak. Next. Kemudian ada dissimilarity, yaitu perbedaan intensitas piksel antara wilayah-wilayah dalam citra tumor otak. Dissimilarity menggambarkan tingkat perbedaan intensitas piksel antara wilayah-wilayah tersebut. Dissimilarity yang tinggi menunjukkan adanya perbedaan intensitas piksel yang signifikan antara wilayah-wilayah tersebut. Sedangkan dissimilarity yang rendah menunjukkan adanya kesamaan intensitas piksel di antara wilayah-wilayah tersebut. Penggunaan sebagai fitur ini memberikan informasi tentang perbedaan intensitas piksel antara wilayah tumor dan latar belakangnya atau antara wilayah tumor dengan struktur lain dari citra tumor otak tersebut. Hal ini membantu mengidentifikasi atau membedakan fitur-fitur yang relevan di dalam citra untuk klasifikasi tumor otak. Next. Ya, sekian. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada Mas Ferbian dan Mas Nurian Wisahyo untuk menjelaskan selanjutnya. Bisa disiapkan dulu Mas untuk spot-spotnya. Oke, saya mulai di sini. Kita untuk
toolnya kita menggunakan Google Colab dan VS Code ya untuk pemrosesan dari proyek tugas akhir dari kelompok kami, yaitu tentang klasifikasi brain tumor yang sudah dijelaskan untuk kelas dan atributnya oleh Mas Kori dan Torebrina, beserta dengan algoritmanya, yaitu tentang pengkomparasian antara tiga algoritma, yaitu ada KNN, decision tree, dan naive Bayes. Yang selanjutnya kita perlukan yaitu langkah pertama kita tentunya kan memerlukan pengimportan library ya. Nah di sini untuk library-nya itu kita memerlukan sklearn, terus juga ada Panda, NumPy, Seaborn, dan Matplotlib itu yang dari bawaan dari Google Colab-nya. Nah di sini juga terdapat penginisialisasian ya, yaitu atasin dulu Mas, atasin masih di bagian import. Nah di sini untuk pandanya itu sendiri kita alokasikan menjadi variabel PD. Nah, jadi untuk library ini kita beri alias agar lebih mudah diakses di codingan kita. Jadi misal Panda menjadi PD, NumPy menjadi NP, dan Seaborn menjadi SNS, dan juga Matplot menjadi PLT. Nah, yang Dan selanjutnya di kemudian sini juga terdapat. Selanjutnya di sini juga ada reading data, di mana di sini menggunakan perintah Panda yang sebelumnya sudah kita import menggunakan perintah pd.read_csv, dan kita sebutkan untuk datasetnya yaitu ada brain tumor. Nah di sini sudah melakukan proses running. Nah di sini untuk datasetnya itu sendiri terdapat image 1, image 2, image 3, image 4, hingga image 5, karena di sini naikin. Nah, karena di sini kan untuk datasetnya kita sebutkan yaitu untuk view dari atas ke bawah gitu, tapi hanya bagian atasnya aja. Nah, di sini juga untuk untuk parameter dan atau atributnya tadi sudah dijelaskan, ada mean, variance, standar deviasi, dan itu murni dari Kaggle atau dataset yang kita peroleh ya. Selanjutnya di sini juga ada data exploration, di mana pada data exploration kita menyebutkan data.describe, turunin Mas. Nah, data.describe, di mana untuk describe itu untuk mendeskripsikan beberapa atribut dan kelasnya ya. Dan di sini juga di bawahnya ada data.info untuk mencari informasi dari masing-masing dataset, kelas dan atributnya. Turunin lagi Mas, turunin. Nah, di sini juga pada kolom image itu bertipe objek, sedangkan kelas itu INT atau UINT ya, dan ini untuk atributnya mulai dari min hingga corners yang sudah dijelaskan Mas Puri tadi, bertipe data float, karena kan untuk untuk penginisialisasian untuk pemrosesornya kita membutuhkan tipe data float. Selanjutnya turunin Mas. Selanjutnya pada turunin. Selanjutnya pada data tail ini untuk menampilkan data dari bawah ya. Jadi untuk total datasetnya kita ada 3.761, dan ya seperti itu untuk data tailnya yang kita tahukan. Selanjutnya di sini juga ada stop. Nah selanjutnya di sini juga ada stop. Di sini ada variabel baru, yaitu ada variabel label, dan di labnya menyebutkan dua penamaan, yaitu ada non tumor dan tumor, di mana untuk non tumornya itu sendiri bernilaikan 0 dan tumornya itu bernilaikan 1. Nah untuk non tumornya itu
presentasenya mendapatkan, coba turunin sedikit. Presentasenya mendapatkan 55,3%, sedangkan tumornya mendapatkan hasil akurasi, mendapatkan presentase 44,7%. Nah, selanjutnya juga terdapat langkah pemrosesan, yaitu ada variabel baru, yaitu ada variabel tumor dan variabel non-tumor, di mana pada kedua variabel tersebut menyebutkan inisialisasi, yaitu untuk data non-tumor itu mempunyai untuk data non-tumor itu sebagai 0 dan untuk tumornya itu sebagai 1. Nah, dan di sini untuk data non-tumornya, kalau semisal kita tampilkan dari atas, itu ada image 1, image 2, image 5, image 6, image 7, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita memerlukan penghapusan data yang tidak berguna, yaitu ada image, karena kan itu untuk image-nya itu sendiri kan kita tidak kalkulasikan. Nah, untuk proses itu pada variabel data, di mana untuk prosesnya itu sendiri memerlukan function data.drop dan menyebutkan axis sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat penamaan baru, yaitu ada variabel data.column, di mana untuk kolomnya itu sendiri ada kelas, min, variance, hingga corners. Di sini juga ada pengkopian dataset untuk pengkopian dataset itu nanti akan kita save sebagai dataset baru. Nah, di sini juga terdapat kelas distribution, terdapat 2 variabel pada kelas distribution, yaitu ada X dan Y, dan ada 4 variabel baru, yaitu ada X-train, X-test, Y-train, dan Y-test, di mana untuk variabel X-nya itu sendiri menyebutkan pengkopian dan penghapusan kolom kelas, ya, karena kan untuk X-nya ini kan kita sebutkan sebagai data test, sedangkan Y-nya kita memerlukan data kelas karena kan itu sebagai data training. Nah, di sini untuk parameternya itu sendiri juga terdapat shuffle bernilaikan true dan random state. Untuk random state-nya kita acak secara 8 kali, ya. Dan di sini juga terdapat penghitungan kelas, dan untuk kelasnya itu sendiri 0 atau non-tumor itu bernilaikan 1559, sedangkan tumor ada 1262, dan untuk presentasenya seperti yang di atas tadi. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat perintah outlier. Ya, di sini untuk outliers-nya kita sebutkan pada dua variabel yang berbeda, 3 variabel yang berbeda, ya, di sini. Ada Q1, Q3, dan IQR, di mana untuk Q1-nya kita hapus angka yang bernilaikan 0,25, sedangkan untuk Q3-nya untuk menghapus nilai 0,75. Dan di sini juga terdapat proses untuk print atau mendisplaykan hasil IQR-nya yang sudah dibiasa tadi dan menghasilkan value seperti di bawah ini. Min-nya terdapat 8,46, terus kemudian variance-nya berapa tadi? 601, dan seterusnya. Nah, di sini terdapat visualisasi untuk feature extraction-nya, mungkin akan dijelaskan sedikit oleh Mas Febrian sebelum kita memasuki ke tahap development-nya. Jelaskan, Mas.
Oke, jadi kita akan mengambil nilai tertinggi dan nilai terbawah dari kuantil. Untuk itu kita akan mengambil dari 10% ternilai 10% dan 10% terbawah dan juga 10% teratas. Jadi pemrosesannya begini, kemudian akan dimasukkan ke dalam kolom lagi. Jadi ini untuk melakukan normalisasi. Jadi intinya adalah melakukan normalisasi. Jadi angka hanya di sekitaran -1 dan 1. Jadi tidak terlalu besar persebarannya. Nah, jadi di sini terlihat lebih variansnya lebih homogen. Kemudian dilakukan ke transformasi logaritmik dan juga untuk nilai-nilai di kuartil ke 25% terbawah dan juga 75% atau 25% teratas akan diubah dengan nilai median. Kemudian ditampilkan data scaling berikut tampilannya. Nah, ini dilakukan normalisasi di mana di sini data akan di-feedkan, yaitu data training dengan ini adalah data frame atau bentuk tabel di mana di sini jumlah kolomnya serupa dengan yang di atas tadi, yaitu 12 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Berikut tampilannya setelah dinormalisasikan. Jadi masih di dalam kisaran mendekati 0, tidak sampai ratusan bahkan ribuan. Lalu setelah itu akan dilakukan fitur selection, di mana kita ambil correlation matrix. Lalu setelah itu kita menampilkan yaitu namanya confusion matrix ya, confusion matrix yang si besarnya. Dan ini tampilan persebaran data antara tumor dan non-tumor. Kemudian untuk melakukan training dan testing tadi akan kolom kelas akan di drop atau dihapus, sehingga di sini hanya dimulai dari min sampai course-nya saja. Lalu dilakukan data pre-processing di sini, extract copy di sini tadi di atas ada. Kemudian kita melakukan outlier treatment lagi, dinormalisasikan, kemudian diambil fiturnya. Lalu dilakukan cross validation atau perbandingan antara tiga algoritma, yaitu KNN, decision tree, dan IFIS. Dan berikut adalah hasil dari rata akurasinya. Kemudian dilakukan fine tuning untuk decision tree dengan menggunakan
random state sebanyak 123 kali dengan maksimal nodenya adalah 9. Dari hasil pengujian mendapatkan hasil akurasi yaitu sebagai berikut, dengan confusion matrixnya adalah seperti ini, di mana ada 516 hasil true positif, true negatif, kemudian ini untuk false negatif, dan ini true negatifnya. Kemudian ada naive bias, dilakukan pengetesan. Lalu ada juga hasil akurasinya adalah sebagai berikut, dengan confusion matrixnya adalah seperti ini. True positifnya ada 511, false positif ada 9, false negatif ada 14, dan true negatif ada 407. Sedangkan untuk model KNN kita mengambil 30 neighbor dan akhirnya dipilih 5. Kemudian setelah dijalankan menghasilkan akurasi yaitu sebagai berikut, dengan tampilan confusion matrixnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita lakukan penghitungan atau kita menampilkan perbandingan performa masing-masing model itu sebagai berikut hasilnya. Pertama kita list nama-nama model yang kita ujikan, masukkan data training, data testing, kemudian precision yang didapatkan, nilai recall, dan AUC. Kemudian ditampilkan sebagai berikut. Lalu didapatkanlah visualisasi dari tampilannya, dan juga bisa kita tampilkan dalam bentuk terminal sebagai berikut. Kemudian di sini ada classification metric dari ketiga algoritma. Ya, kita tinggal memanggil lagi seperti recall, precision, dan F1 score dari ketiga algoritma. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil GUI yang kami buat yang akan dijelaskan oleh Rian. Silakan. Oke, terima kasih Mas Febrian yang sudah menjelaskan tentang feature extraction dan hasil komparasi yang didapatkan. Selanjutnya kita akan melakukan sedikit eksekusi tentang tampilan GUI sederhananya. Dan di sini untuk tampilan GUI sederhananya terdapat satu kolom tabel yang itu nantinya akan kita taruh di situ untuk datasetnya ya. Nah di sini juga terdapat berapa button ini? 11 ya. Button, 11 ya. Nah jadi untuk 11 button itu mempunyai function yang berbeda-beda, di mana di sini ada show dataset, show presentasi, dataset training, dataset testing. Jadi training menampilkan dataset training, data testing menampilkan dataset testing. Terus algoritma ini ada, mungkin nanti akan ada confusion matrix dari KNN, decision tree, naive bias. Dan untuk komparasinya di sini ada komparasi dari ketiga algoritma tadi, di mana untuk komparasinya berdasarkan training, testing, dan ada final komparasi. Dan yang pada button terakhir itu ada button exit. Nah di sini untuk GUI-nya kita compile menggunakan tkinter, dan ini untuk pembuatan GUI-nya kita menggunakan VS Code, di mana kita harus menginstal keseluruhan library untuk memproses dari GUI ini ya, yaitu yang sudah dijelaskan tadi, ada NumPy, Panda, Symfony, dan lain-lain.
dan juga ada penginstalan taginternya itu sendiri. Nah, di sini untuk GUI-nya coba show dataset, Mas Feb. Kita coba. Show dataset. Nah, di sini untuk datasetnya itu sendiri atau didapatkan dataset asli yang dari Kaggle-nya, itu hanya memanggil dataset tumor itu .csv-nya ya. Ya, itu nggak kita proses apa-apa, hanya sekedar memanggil dari dataset yang sebelumnya kita dapatkan. Nah, di situ pada datasetnya ada image, terus ada kelas, main, sebagai atributnya, dan lain-lain yang sudah dijelaskan tadi. Dan di sini juga pada kelasnya terdapat 0 dan 1, di mana 0 sebagai non-tumor dan 1 sebagai tumor yang sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam show percentage. Coba Mas di-showkan. Nah, di mana untuk show percentage ini terdapat diagram pie dan terdapat dua pembagian cluster, yaitu ada tumor dan non-tumor, di mana di dalam diagram pie-nya itu sendiri terdapat hasil persentase yang sudah dijelaskan tadi pada langkah-langkah preprocessing. Nah, lanjut pada data training, next, data training. Tampilkan data training. Nah, di sini untuk data trainingnya, kita kan tadi untuk preprocessingnya menghapus label kolom image, karena untuk kolom image-nya itu kita ganti dengan penomoran, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan di sini untuk kelasnya pada dataset training terdapat non-tumor dan tumor, di mana untuk non-tumornya itu kan 0 tadi, untuk tumornya itu 1. Yang di sini untuk dataset trainingnya itu dataset asli juga, tapi pada langkah preprocessingnya kita hanya menginisialisasikan non-tumor dan tumor pada kolom kelasnya. Untuk atributnya masih sama seperti tadi. Langsung next ke dataset testing. Nah, udah ya. Nah, untuk dataset testing kita menghapus data kelas ya, atau pada kolom kelas kita hapus pada langkah-langkah preprocessing yang sudah saya jelaskan tadi. Ini sehingga kita dapatkan hasil dari, sebelum itu juga kita untuk data testingnya kita ambil 20% dari keseluruhan data, yaitu untuk 20% itu sendiri dimulai dari 3009 sampai berapa tadi? 3760-an lah, 61. Nah, dan untuk atributnya di situ juga menyesuaikan dengan hasil datanya ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bagian confusion matrix-nya. Next. Nah, untuk confusion matrix pada algoritma KNN mendapatkan hasil akurasi sebesar 98,51%, sedangkan precision-nya mendapatkan hasil presentase 99,27%, recall atau sensitivity-nya mendapatkan 97,38%, sedangkan advanced score-nya mendapatkan 98,32%. Nah, di sini juga terdapat nilai dari true positif bernilaikan 517, false positif ya, yang itu false positif bernilaikan 3, terus true negatif bernilaikan 400 berapa itu? 10 ya. Dan untuk false positifnya terdapat nilai 11. Nah, itu untuk algoritma KNN-nya. Selanjutnya masuk ke bagian algoritma decision tree, mendapatkan hasil akurasinya 98,19%, presisinya 99,2%, recall atau sensitivity-nya mendapatkan hasil 96,9%, advanced score-nya 97,95%.
di mana untuk true negatif dan true positifnya bernilaikan 516 dan 408, sedangkan untuk true negatif dan false negatifnya bernilaikan 4 dan 13. Itu untuk algoritma decision tree. Selanjutnya masuk bagian algoritma Naive Bayes. Nah, untuk algoritma Naive Bayes-nya juga terdapat hasil akurasi 97,5%, presisi 97,8%, recall-nya 96,6%, F1 score-nya 97,2%, di mana untuk true positif dan true negatifnya bernilaikan 511% dan 407%, 511 dan 407, sedangkan untuk true negatif dan false negatifnya false positifnya bernilaikan 9 dan 11. Nah, itu untuk algoritma Naive Bayes. Dan kesimpulannya untuk ketiga algoritma tersebut untuk akurasi tertinggi didapatkan pada algoritma KNN. Nah, next kita akan melakukan komparasi, di mana untuk komparasi yang pertama pada bagian dataset trainingnya. Nah, untuk dataset trainingnya yang tertinggi KNN ya di sini algoritmanya, mendapatkan hasil akurasi berapa tadi? 99, berapa tadi. Nah, yang urutan kedua ada decision tree mendapatkan hasil akurasi 98%. Terus yang terakhir urutan ketiga ada Naive Bayes dengan akurasi paling kecil, yaitu ada senilai 96, berapa tadi. Nah, itu untuk komparasi berdasarkan akurasi dataset training. Next, dataset testing. Nah, untuk dataset testingnya di sini sama. Untuk hasil tertingginya ada KNN, urutan kedua ada decision tree, dan urutan ketiga ada Naive Bayes. Dan untuk final komparasinya akan didapatkan. Nah, di sini untuk final komparasinya yang sudah kita bentuk sebagai metrik, dapat kita simpulkan bahwa algoritma yang memiliki akurasi tertinggi dan performa terbaik adalah algoritma KNN. Nah, ya sebelumnya mohon maaf untuk progres dari kelompok kami hanya sekedar dari tampilan menu developer, dan untuk kurang lebihnya kelompok kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.